Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di media pembelajaran pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas, analis kebijakan ahli pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi 1 dalam mata pelatihan strategi dan dinamika kebijakan publik, yaitu materi tentang regulasi dan legislasi. Adapun indikator hasil belajar, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan regulasi dan legislasi dalam analisis kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Budaya dalam organisasi publik mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan bersama, berperan krusial dalam membentuk identitas dan perilaku anggota organisasi. Budaya ini tidak hanya mencerminkan nilai individu, tetapi tercermin dalam kebijakan, praktik, dan prosedur organisasi. Aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan masyarakat dapat menjadi bagian dari budaya organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan efektivitas pelayanan. Budaya organisasi publik juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan keadilan. Prinsip-prinsip demokratis dapat mendorong partisipasi aktif, menciptakan suasana inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Ini dapat memperkuat integritas lembaga-lembaga pemerintahan seperti yang diakui oleh Raini. Budaya organisasi publik juga memengaruhi respon terhadap perubahan dan adaptasi terhadap tuntutan lingkungan. Budaya adaptif menciptakan ketangkasan organisasi, memungkinkannya menghadapi tantangan dan perubahan terus-menerus. Budaya organisasi memiliki peran yang signifikan dalam konteks organisasi publik. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik-praktik yang dianut oleh anggota organisasi. Dalam organisasi publik, di mana pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah fokus utama, sehingga peran budaya menjadi lebih krusial. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan peran budaya dalam organisasi publik. Yang pertama ialah pengaruh pada keputusan dan perilaku. OSTD pada tahun 2011 menyatakan bahwa budaya organisasi menciptakan sistem nilai yang mempengaruhi persepsi, pengambilan keputusan, dan interaksi individu dalam organisasi. Di organisasi publik, fokus pada pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh budaya menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat. Selain itu, hal ini juga membentuk keputusan yang proaktif serta responsif terhadap kebutuhan publik. Yang kedua adalah orientasi pelayanan masyarakat. Raini menyatakan bahwa orientasi pelayanan masyarakat mencerminkan fokus organisasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Budaya yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat membentuk sikap positif terhadap pelayanan yang diberikan. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan fondasi dari akuntabilitas, menciptakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta tindakan organisasi publik. Budaya ini menciptakan landasan nilai serta norma-norma yang mendorong prinsip-prinsip transparansi, menjadikan informasi dan keputusan organisasi mudah diakses dan dimengerti oleh publik. Lalu yang keempat, inovasi dan perubahan. Dan Overdorf pada tahun 2020 menyatakan bahwa inovasi adalah kunci untuk menciptakan nilai baru serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Budaya inovatif menciptakan lingkungan yang merangsang anggota organisasi untuk berpikir kreatif, mencari solusi baru, serta mengadopsi perubahan sebagai suatu norma. 5. Kesetaraan dan keadilan. Greenberg dan Colquitt menekankan bahwa budaya yang menanamkan nilai kesetaraan serta keadilan dapat berkontribusi signifikan terhadap produktivitas serta kepuasan kerja. Budaya kesetaraan memastikan bahwa setiap anggota organisasi dihargai tanpa memandang latar belakang ataupun identitas. Selain itu, anggota diberdayakan untuk berkontribusi berdasarkan keterampilan serta potensi yang dimilikinya. Kesetaraan dalam budaya organisasi publik
mempromosikan keadilan sosial, serta peluang yang merata bagi semua individu. Yang keenam, penciptaan identitas organisasi. Budaya organisasi menciptakan fondasi bagi identitas yang unik serta relevan dengan nilai-nilai seperti transparansi, tanggung jawab sosial, serta orientasi pelayanan masyarakat, membentuk citra organisasi. Identitas ini membedakan organisasi dan menciptakan fondasi kuat bagi keberlanjutan serta dukungan masyarakat. Perilaku dalam organisasi publik mencakup tindakan, sikap, serta interaksi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sektor publik, perilaku individu memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas lembaga pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Faktor-faktor seperti motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional seperti yang disoroti oleh Meyer and Herskovits berperan dalam memahami perilaku individu dalam konteks organisasi publik. Perilaku individu juga memengaruhi proses pengambilan keputusan, di mana partisipasi aktif dan komunikasi terbuka meningkatkan kualitas keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dengan memahami dan mendorong perilaku positif, organisasi publik dapat lebih efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat serta mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Perilaku birokrasi mencakup pola tingkah laku, pengambilan keputusan, dan interaksi dalam suatu organisasi, tercermin dalam aturan formal dan hierarki. Berikut merupakan beberapa faktor yang memengaruhi perilaku birokrasi. Yang pertama ialah struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku birokrasi, menciptakan suatu pola interaksi, serta ketergantungan antar bagian organisasi. Menurut Mintzberg dan Robbins and Judge, desain struktur organisasi menentukan tugas, tanggung jawab, serta saluran komunikasi dalam birokrasi. Hierarki yang jelas dan pembagian tugas yang terstruktur dapat membantu efisiensi. Namun, hierarki yang terlalu kuat dapat membatasi fleksibilitas serta inovasi di tingkat bawah. Yang kedua, kultur organisasi. Kultur organisasi merupakan faktor utama yang membentuk perilaku birokrasi, menciptakan pandangan bersama tentang tugas dan nilai-nilai yang memandu keputusan, interaksi, dan respon terhadap situasi. Menurut Cameron and Quinn, kultur organisasi dapat menjadi pendorong atau hambatan terhadap perubahan dalam suatu organisasi. Norma dan nilai dalam kultur membentuk etika kerja serta tanggung jawab birokrasi yang dapat berorientasi pada pelayanan serta keadilan atau cenderung konservatif dan resisten terhadap perubahan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku birokrasi, mempengaruhi tingkat kepuasan kerja, serta kinerja individu. Gaya kepemimpinan seperti demokratis atau berorientasi pada pelayanan dapat mendukung partisipasi dan keterlibatan anggota birokrasi. Sebaliknya, kepemimpinan otoriter cenderung menciptakan lingkungan terstruktur, namun dapat mengurangi kreativitas. Yang keempat, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi memiliki dampak signifikan dalam membentuk perilaku birokrasi, terutama melalui kebijakan penghargaan dan hukuman. Sistem insentif yang jelas dan adil, seperti yang diungkapkan oleh Hill and Jones, dapat meningkatkan motivasi, kinerja, serta dedikasi anggota birokrasi, menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun, kebijakan hukuman yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian, mengakibatkan penurunan motivasi, produktivitas rendah, serta resistensi terhadap kebijakan organisasi. Lalu yang kelima ialah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memiliki dampak signifikan pada perilaku birokrasi, mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, serta teknologi. Tekanan politik dari pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal
tentu dapat mempengaruhi arah serta kebijakan birokrasi. Seringkali, hal ini memaksa untuk merespon cepat terhadap dinamika lingkungan politik. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, partisipasi, serta keberlanjutan membentuk perilaku birokrasi dengan respon yang baik meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat. Yang keenam, sumber daya. Sumber daya memiliki dampak signifikan pada perilaku birokrasi, termasuk manusia, keuangan, teknologi, dan informasi. Gupta pada tahun 2021 menekankan bahwa alokasi sumber daya dapat mempengaruhi prioritas serta keputusan birokrasi. Selain itu, ketidakcukupan sumber daya dapat menjadi kendala serius. Sumber daya manusia, terutama kualitas dan jumlah tenaga kerja, menjadi elemen krusial dalam fungsi birokrasi. Pelatihan serta pengembangan karyawan menjadi penting untuk meningkatkan keterampilan serta kompetensi birokrasi. Hal ini memungkinkan merespon perubahan lingkungan dan tugas-tugas yang semakin kompleks. Birokrasi merujuk pada sistem administratif yang terorganisir serta terstruktur di dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Implikasi perilaku birokrasi terhadap kinerja dan pelayanan publik sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi, efektivitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Berikut ini adalah beberapa implikasi tersebut. Yang pertama ialah efisiensi operasional. Efisiensi operasional menjadi faktor kunci dalam menentukan kinerja dan pelayanan publik oleh birokrasi. Hal ini mencakup kemampuan birokrasi untuk mengelola sumber daya dengan efektif, meningkatkan produktivitas, dan memberikan layanan yang responsif. Efisiensi operasional memiliki dampak langsung pada kemampuan birokrasi untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Selain berfokus pada produktivitas, efisiensi operasional juga mencakup pengurangan biaya operasional melalui perbaikan proses serta penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Sebaliknya, jika efisiensi operasional tidak tercapai, birokrasi dapat menjadi lamban dan kurang responsif. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks, prosedur yang berbelit-belit, serta praktik korupsi dapat menghambat inovasi, meningkatkan beban administratif, serta berdampak negatif pada kinerja layanan publik. Yang kedua, keterbukaan dan akuntabilitas. Menurut Hood, keterbukaan mencerminkan tingkat transparansi serta aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh birokrasi. Informasi yang terbuka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi potensi korupsi, serta menjaga akuntabilitas lembaga. Akuntabilitas sendiri melibatkan tanggung jawab serta pertanggungjawaban birokrasi terhadap masyarakat. Peters menekankan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas saling memperkuat, menciptakan dasar untuk kinerja yang lebih baik. Mekanisme akuntabilitas yang jelas memungkinkan lembaga pemerintah mengelola risiko dan menanggulangi masalah dengan lebih tepat waktu, serta meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat menjadi indikator krusial dalam menilai kinerja serta pelayanan publik oleh birokrasi. Grindel menyatakan bahwa responsivitas mencerminkan kemampuan birokrasi dalam merespon cepat dan efektif terhadap permintaan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Birokrasi yang proaktif dalam merespon perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan serta pelayanan yang lebih bermanfaat dengan pemahaman mendalam terhadap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, birokrasi yang kurang responsif dapat menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan warga. 4. Pengembangan sumber daya manusia.
pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam mengkaji implikasi perilaku birokrasi terhadap kinerja dan pelayanan publik. Cokroaminoto menyatakan bahwa upaya meningkatkan kualifikasi, keterampilan, serta motivasi pegawai adalah elemen kunci dalam pengembangan SDM. Birokrasi yang mengutamakan pengembangan SDM memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kinerja melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, di mana investasi dalam pelatihan dan pendidikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi serta pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, birokrasi yang gagal dalam pengembangan SDM dapat menghadapi tantangan serius, merugikan kinerja dan pelayanan publik akibat kurangnya keterampilan yang memadai. Kelima, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menilai dampak perilaku birokrasi terhadap kinerja dan pelayanan publik. Ernstein mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar memberikan informasi, melainkan melibatkannya secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan. Birokrasi yang mendukung partisipasi masyarakat memperlakukan warga sebagai mitra dalam pembuatan keputusan, memungkinkan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat serta mengakomodasi kepentingan masyarakat. Birokrasi yang kurang mendukung partisipasi masyarakat menghadapi risiko kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan real warga. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari regulasi. Regulasi berfungsi sebagai instrumen utama yang memberikan dasar hukum, mengatur mekanisme implementasi, serta memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Regulasi dalam kebijakan publik dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Regulasi yang baik haruslah jelas, fleksibel, serta adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Sebagai instrumen kebijakan, regulasi memiliki beberapa peran penting. Antara lain ialah, yang pertama, menjaga kepastian hukum. Regulasi memberikan kejelasan tentang hak, kewajiban, serta sanksi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Tanpa regulasi yang jelas, kebijakan publik berisiko tidak efektif atau bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kedua ialah mengontrol dan mengarahkan perilaku. Regulasi dirancang untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau institusi dalam suatu tatanan sosial tertentu. Contohnya ialah regulasi dalam kebijakan pertanahan yang mengatur perizinan serta kepemilikan tanah guna mencegah konflik agraria. Ketiga, mendukung implementasi kebijakan publik. Regulasi berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk pembagian tugas serta kewenangan antar lembaga. Tanpa regulasi yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat terhambat dalam pelaksanaannya. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan wewenang. Regulasi membatasi ruang gerak birokrasi serta sektor swasta agar tidak bertindak di luar batas kewenangannya. Dengan adanya regulasi yang kuat, kebijakan publik dapat terlaksana dengan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Namun, regulasi sebagai instrumen kebijakan juga menghadapi sejumlah tantangan seperti tumpang tindih aturan, regulasi yang terlalu kaku, serta birokrasi yang lamban dalam menyesuaikan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformasi regulasi secara berkala agar regulasi tetap relevan serta mendukung efektivitas kebijakan publik. Sebagai analis kebijakan, memahami bagaimana regulasi dibentuk, diterapkan, dan diubah merupakan keterampilan yang krusial dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam proses pemerintahan, kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi kebijakan berbasis regulasi dan kebijakan berbasis program. Kedua jenis kebijakan ini memiliki karakteristik, tujuan, serta pendekatan yang berbeda dalam implementasinya. Yang pertama, kebijakan berbasis regulasi. Kebijakan berbasis regulasi merupakan kebijakan yang dibuat dengan menggunakan instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan daerah. Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, serta batasan bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Kebijakan berbasis program. Berbeda dengan kebijakan berbasis regulasi, kebijakan ini lebih berfokus pada tindakan konkret yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk program kerja, proyek, atau kegiatan strategis yang dibiayai oleh anggaran negara atau sumber lainnya. Kebijakan berbasis regulasi menetapkan aturan dan norma hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, sedangkan kebijakan berbasis program berfokus pada implementasi tindakan konkret untuk mencapai tujuan pembangunan. Kedua hal ini saling melengkapi, karena regulasi seringkali menjadi dasar bagi pelaksanaan program. Misalnya, program reforma agraria tidak bisa berjalan tanpa regulasi yang mengatur distribusi tanah. Penting bagi analis kebijakan untuk memahami perbedaan ini agar dapat merancang kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi yang ada. Terdapat beberapa peran utama analis kebijakan dalam legislasi. Yang pertama, menyusun rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, analis kebijakan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, baik dalam bentuk draft regulasi, naskah akademik, maupun laporan kebijakan. 2. Melakukan konsultasi publik dan stakeholder engagement. Regulasi yang baik harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Oleh karena itu, analis kebijakan perlu melakukan stakeholder mapping serta konsultasi publik untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memastikan harmonisasi dan sinkronasi regulasi. Regulasi yang bertentangan atau tumpang tindih dapat menghambat efektivitas kebijakan. Analis kebijakan berperan dalam memastikan bahwa regulasi yang baru selaras dengan peraturan yang sudah ada. 4. Melakukan evaluasi dan monitoring implementasi regulasi. Setelah regulasi diterapkan, analis kebijakan bertugas memantau efektivitas serta dampaknya di lapangan. Jika ditemukan kendala dalam implementasi, mereka dapat memberikan rekomendasi revisi atau penyempurnaan regulasi. Analis kebijakan berperan sebagai penghubung antara teori serta praktik dalam legislasi, memastikan bahwa regulasi yang dibuat berdasarkan bukti, efektif, dan tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Selain melakukan analisis teknis, analis kebijakan juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi agar dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Regulasi yang baik ialah regulasi yang berdasarkan kajian yang mendalam, mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Meskipun regulasi dan legislasi merupakan instrumen utama dalam kebijakan publik, analis kebijakan menghadapi berbagai tantangan antara lain yaitu: pertama, tumpang tindih regulasi. Banyak regulasi di Indonesia yang tidak harmonis menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan. Contohnya ialah regulasi di sektor pertanahan seringkali bertabrakan antara undang-undang agraria, undang-undang kehutanan, dan undang-undang lingkungan hidup. 2. Overregulasi. Banyak aturan yang terlalu kompleks dapat membebani masyarakat dan dunia usaha. Contohnya adalah
prosedur perizinan tanah yang berbelit-belit sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Kurangnya evaluasi regulasi. Banyak regulasi yang sudah tidak relevan tetapi tetap diberlakukan. Solusinya adalah analis kebijakan harus aktif dalam regulatory impact assessment untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang sudah ada. Lalu yang terakhir, resistensi dari pemangku kepentingan. Tidak semua pihak dapat menerima regulasi yang baru dengan baik, terutama jika dianggap merugikan kelompok tertentu. Analis kebijakan harus memastikan adanya konsultasi publik dan inklusif untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Analis kebijakan berperan penting dalam memastikan regulasi yang dibuat efektif, implementatif, serta tidak membebani masyarakat. Selain memahami substansi regulasi, analis kebijakan harus menguasai metode analisis dampak regulasi, legal drafting, serta komunikasi dengan stakeholder. Evaluasi regulasi secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tetap relevan dan dapat diimplementasikan secara optimal. Regulasi adalah alat untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Legislasi adalah proses untuk menciptakan regulasi yang sah serta memiliki kekuatan hukum. Analis kebijakan harus memastikan bahwa regulasi yang dibuat benar-benar dapat menyelesaikan masalah kebijakan. Sekian video pada media pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.